itu di ruang redaksi. Ya, kalau tidak seperti itu kan saya nggak bisa nunggui mereka day to day atau tiap jam saya ada di situ kan nggak bisa. Karena saya harus tidur di situ, saya harus nungguin mereka, ya saya harus stay di situ. Setiap saat saya siap dibangunkan oleh teman-teman seandainya perlu ngobrol, perlu konsultasi. Dan itu mesin kapan datangnya? Kira-kira waktu itu 3 mingguan setelah itu deal. Setelah deal. Nah, tentu nek barang itu gedung los gitu, kan kita harus sekat untuk ruang percetakan, sekat untuk ruang kantoran lah ya, administrasi yang perlu dokumen, ada sekat untuk ruang redaksi, yang di situ ada komputer kan nggak mungkin campur beleduk-beleduk gitu ya. Nah, sekat itu kalau ndak keliru habisnya sekitar 16 jutaan. Kita ngobrol-ngobrol 16 jutaan. Itu duitnya dikirim? Enggak, ya aku ngutang lagi. Ngutang kepada kontraktornya itu. Orang baru kok ngutang? Orang baru ya, nyatanya bisa. Ngutang untuk bikin itu? Ini nanti tak bayarnya ngangsur, setelah punya duit nanti tak bayar. Itu kalau dosen-dosen Yayasan Pendidikan Islam kontraktornya. Jadi semua itu ngutang? Ngutang. Terbitnya kapan itu sama Nenek? 1 Maret. 1 Maret. Karena saya punya tanggal serangan umum 1 Maret. Sehingga saya paskan dengan itu. Memori apa namanya? Momentum ya. Saya kan lama di Jogja sehingga 1 Maret kan melekat di sini itu. Pokoknya ini 1 Maret harus terbit bagaimanapun caranya ya, kembali seperti tadi. Nanti ini kita proses, kemudian sekat-sekat itu jadi, bayarnya nggak tahu nanti, mereka proses yang terus kemudian itu 3 minggu mesin masuk, tapi kan komputer sudah dikirim dari Surabaya. Ya, komputer ala kadarnya lah, karena kita cuma terbit 8 halaman. 8 halaman dengan pasukan yang ada, tapi kita menangnya kan, kita satu-satunya harian paling pagi di Indonesia kan. Karena terbit di paling timur kan ya. Betul. Iya. Koran sini belum beredar, koranku sudah beredar karena menang 2 jam kan. Oke. Nah, sampean terbit 1 Maret itu cetak biru? Cetak 2000. Dan pasar gimana? Ya, otomatis karena barang baru Mbak ya. Jadi ya otomatis kita semua jadi marketing. Iya. Dan dibeli orang Pak? 3 hari. 3 hari pertama enggak, kita free. 3 hari, tapi berikutnya kita jual. Hari keempat? Hari keempat. Gila kan? Hari 4. Padahal kita itu bisa butuh 1-2 bulan untuk free kalau bikin-bikin di daerah-daerah yang tidak bisa tanah. Jadi seperti itu. Ya. Iyalah. Ya. Itu BEP-nya itu baru sekian bulan, aku dulu perhitungannya itu 6 bulan kali. Itu baru ada kecocokan gitu. Ya itu hari keempat kita sudah jualan. Berapa waktu itu? Hari itu Rp1.000. Rp8. Waktu itu koran Jawa Pos harganya 3.200 kalau enggak. Tapi Jawa Pos waktu itu 24 halaman. 24. Kita 8 halaman. 8 halaman. Harganya 1.000. Jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal. Dan itu berapa? Yang laku berapa? Ya pada hari keempat itu kita jual sebatas yang memang harus laku. Jadi kita cetaknya waktu itu 1.200, yang 800 jadi uang, yang 400 untuk pengembangan. Terus seperti itu. Sama ini sama bayar utang kapan Mas? Nah terus utang siapa? Utang gedung. Utang sewa gedung sama pembangunan renovasi gedung. Nah pada saat ini mulai bergerak. Pada tanggal 20 tanggal 20 itu Pak Dahlan ngebel saya. Rul, gimana kabarnya, sehat ya? Sehat. Terus gimana koranmu? Ya alhamdulillah sudah mulai terbit normal. Dulunya kan awal-awal 3 hari 4 hari itu kan kadang-kadang edisi pagi tadi terbitnya nanti sore kan gitu ya. Lah itu karena sehingga saya sempat harus pangkas sehari ini dihilangkan untuk masuk ke supaya kembali ke pagi. Nah itu yang harus kita lakukan. Nah tanggal 20 itu Pak Dahlan nanya, Rul,
Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Terus ya sudah apa kalau waktunya istirahat lo ya. Ya. Terus 2 hari lagi ngebel tanggal 22. Kita gajian di Jawa Pos umumnya kan 27 28 Mbak ya. Waktu itu. Nah, 2 hari kemudian ngebel tanggal 22. Saya terus kemudian tanggal 24 ngebel, 25 ngebel, 26 ngebel. Hampir setiap ini Pak Dahlan kok rajin sekali ngebel ke saya. Perhatian banget gitu loh. Hah? Yang ditanya ya enggak, kesehatan saja kan keren. Oke. Oh keren itu indah Pak Dahlan menanyakan, hanya menanyakan itu keren gitu loh. Betul, biasanya kan dilirik. Iya ya. Oke. Ternyata begitu setelah tanggal 27 28 itu enggak ngebel, 28 tidak ngebel, 29 tidak ngebel, 3 Maret itu 30. April, Nah, ya. baru tanggal 1 April. beliau ngebel lagi. Rul, sehat kan? Ya sehat bos. Terus ceritanya gimana karanmu? Alhamdulillah tetap terbit bos. Nah terus anak-anak, ya aman-aman saja bos. Makannya, ya aman. Saya nggak tahu arahnya kemana, saya benar-benar nggak tahu gitu loh. Karena waktu itu kan Pak Dahlan ngebelnya juga di Jawa Pos di ruang redaksi. Ceritanya Pak Yamin ini, kalau Pak Dahlan waktu ngebel itu ada di ruang redaksi. Nah terus nanya lagi, terus ini tanggal berapa Rul? Ya kalau nggak salah tanggal 1 atau tanggal 2 ya bos. Nah terus maksudnya terus apanya bos? Karyawanmu udah gajiannya belum? Teriak dia gitu loh. Lah kan sekarang sudah lewat tanggal, lewat bulan bos. Lah yang maksudku itu tanggal 27 28 kemarin Anda kasih gaji atau gajiannya tanggal 1. Ya kan kita punya aturan gajian tanggal 28 bos. Nah terus ya sudah selesai lah. Berarti karyawan sudah gajian semua. Ya sudah bos, Pak Dahlan teriak, terus kelotak, nggak tahu aku suara bunyi telepon kayak bagaimana. Gitu tuh suara ini. Nah, ternyata waktu itu menurut Pak Habir itu kan Pak Dahlan Pak Yamin, karena yang saya sering hubungan kan Pak Yamin. Pak Darul ada apa? Pak Dahlan kok teriak kayak gitu di ruang redaksi. Ini teman-teman pada ngumpul pada nanya, Pak Dahlan belum bisa cerita. Nggak tahu kenapa. Nah, ternyata waktu itu terus setelah biasa kan Pak Dahlan kan terus hari-hari ngumpul gitu kan biasa di ruang redaksi. Ternyata ada cerita apa tadi? Enggak, Pak Dahlan cuma tanya karyawanku sudah gajian atau belum. Ya sudah lah. Loh, maksudnya Pak Dahlan itu kalau belum, ini bagaimana nasib karyawan? Loh, karyawanku sudah gajian Pak Yamin. Dari putaran. Iya. Gila kan? Karyawan kan waktu itu kalau berapa paling tinggi gajiannya? Ya belum tinggi sih Mbak. Ya, ratusan redpelnya KL aku kan ngambil redpelnya saja, saya nggak ngambil pimretnya. Redpel dan JM-nya aku. Kalau yang aku kan nggak perlu dibahas gajinya karena memang urusan nanti gitu. Tapi kan KL ku waktu itu tak bayar 400 sekian loh. 400.000 ya. Sementara waktu itu gajiku terakhir di Jawa Pos juga 400. Saya berangkat itu gajiku 400.000. Gaji dia 400. Sekarang dengan jabatan tertinggi di sebelah koran. Maksudku apa Mbak? Seandainya nggak punya duit, koran itu belum punya duit, aku cover gaji dia itu bisa cover dari gaji Jawa Pos. Dan pantang bagi saya nanya ke Pak Dahlan untuk gajian anak-anak. Jadi semua selesai gajinya waktu itu. Nah makanya Pak Dahlan teriak waktu itu, menurut Pak Yamin, ini bukan karena saya nggak tahu beliau di Surabaya. Ternyata saya bayangkan di Cepos itu nggak bisa jadi apa-apa. Artinya berangkatnya juga masih terlalu muda. Ternyata mungkin seingat saya, kita mendirikan koran harian, satu-satunya yang bulan pertama bisa gajian sendiri itu Cepos gitu. Yang lain biasanya minta subsidi dulu katanya nih. Tapi saya nggak tahu itu. Tapi yang saya tahu bahwa beliau telepon dan habis itu nggak tahu kelotak itu selanjutnya bagaimana, ternyata Pak Yamin ngebel itu yang saya tahu. Itulah. Gitu. Nggak terbayang. Itu 1 Maret terbitnya. Aku nggak terbayang. Biarpun saya orang Jawa Pos, biarpun ya begitulah orang Jawa Pos pada saat itu kan ya seperti itulah. Masih angkatan kembang Jepun ya, perjuangannya seperti itu. Tapi begitu udah pengembangan, saya udah nggak ngikuti ya. Saya ada orang di belakang pagar saya. Dan ternyata ceritanya seperti itu. Ada sesuatu Mas, misalkan anak-anak sekarang ternyata
ini sebuah cerita yang muskil, apa tidak mungkin terjadi di era sekarang ini gitu loh. Orang bekerja hanya dengan perintah lisan whatever seperti yang dia dan itu jalan gitu. Dan hasilnya seperti sekarang ada mercusuar perusahaan seperti itu. Apakah di zaman sekarang ini mungkin gitu loh? Ya, enggak tahu ya, Pak, ya. Enggak tahu, tanya yang muda-muda kali ya. Nah, kalau anak sekarang kan dia baru akan melangkahkan kaki kalau jelas semuanya, gajinya, penempatannya, semuanya gitu loh. Ya kalau waktu itu ya saya yang enggak mikir itu sih, Mbak ya. Nah, ya memang umumnya waktu itu ya. Kita itu di Jawa Pos terutama ya. Ya. Surat itu enggak penting. Ya. Gajian itu enggak penting karena juga belum tentu dinaikin di itu ya. Kan, udah jalan aja. Ya. Dan Pak Dahlan itu kan bukan melihat perhitungan tapi melihat hasil. Ya. Kamu tak bayar sekian bukan. Kamu bekerja dulu dari situ nanti hasilnya kamu akan kelihatan kan gitu. Nah, itu nggak mungkin ya diterapkan di zaman sekarang ya. Kayaknya kok enggak ya? Nggak mungkin. Kayaknya enggak ya. Jadi itu hanya tinggal sebuah cerita. Mestinya gitu mestinya. Hanya sebuah cerita ya. Ya, artinya dongeng ya. Dan itu kan untuk bisa untuk cerita kita ke anak cucu ya, Mbak Tri ya. Dongeng ya. Iya. Jadi benar ya. Gimana? Adik sebagai anak muda yang sedang mencari sini dek, lintas generasi ya sayang ya. Bagaimana menurut kamu sudah dengar ceritanya loh kayak gitu loh? Gimana menurut kamu? Jujur aja kaget dengan sebesar di Jawa Pos, ternyata perjuangannya begitu besar di awal dan sangat berjuang sekali SDM-nya di awal untuk mendirikan sebesar ini Jawa Pos. Jadi melihatnya sekarang ini kan cuman yang sudah jadi mercusuar seperti itu, menara setinggi itu. Generasi saya tahunya sudah sebesar Geraha Pena dengan segala fasilitasnya, radar semua kantornya sudah bagus-bagus, tiap kota ada. Ternyata sekarang kalau duduk bersama dengan pejuang Jawa. Iya, jujur aja kaget ini saya.